Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farozi dengan NIM 2030 2050 2050. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai sketchbook saya dalam mata kuliah Perancangan Arsitektur 2. Sebelum saya melakukan perancangan, saya terlebih dahulu melakukan studi preseden atau bedah karya, yang dimana karya pertama ini merupakan karya Frank Lloyd Wright, yaitu Michigan House. Dan selanjutnya karya Frank Lloyd yang berjudul dengan Winkler House, yang dimana bangunan ini dibangun pada tahun 1940 dan terletak di Michigan, yang dimana rumah ini adalah salah satu gaya arsitektur White yang dimana dianggap sebagai salah satu yang paling elegan di masanya. Bangunan ini sendiri terdiri dari bentuk komposisi dasar seperti kotak persegi panjang yang digabungkan dalam satu kesatuan. Selanjutnya ini merupakan denah dan tampak serta interior yang ada di dalam Michigan House, di mana interiornya sendiri itu didominan dengan warna coklat serta dicampur dengan furnitur yang simple yang membuat suasana interiornya semakin elegan. Winkler ini merupakan bangunan yang menarik bagi saya, yang dimana susunan-susunannya ini sangat menampilkan gaya arsitekturnya Wright, yang dimana ciri khas dari Wright itu sendiri dia menampilkan bentuk-bentuk dasar yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Dan bangunan yang kedua itu adalah Winton Guest House, yang dimana ini juga karya Frank Gehry, dimana Frank Gehry ini merupakan arsitektur yang paling kita kenal, dimana Winton Guest House ini dirancang dengan luasan 2.300 kaki persegi, yang dimana tercipta bentuk yang tidak ortodoks atau tidak simetris, yang dimana bentuknya ini ada bentuk segitiga, ada persegi panjang yang digabungkan menjadi satu. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari Winton Guest House dan denahnya. Saya menggambarnya ini di atas kertas roti. Saya sengaja tidak memfotonya secara terpisah. Saya menggabungkannya dalam satu. Saya berusaha menunjukkan suatu proses bagaimana saya menciptakan sebuah sketsa, yang dimana sketsa tersebut membedah karya dari suatu karya arsitektur sebelumnya. Ini seperti aksonometrinya, tampaknya dan potongannya. Ini merupakan bubble diagram dari Winton Guest House karya Frank Gehry, dan bubble diagram with circulation. Ini merupakan potongan dari Winton Guest House. Blok diagram dari Winton Guest House, yang dimana bangunan ini terpusat
di tengah bangunan yang menjadi pusat bangunannya, seperti yang ada di gambar ini. Menunjukkan setiap kegiatan diawali dari titik tengah sebagai titik penghubung dari bangunan ini sendiri. Selanjutnya itu saya melakukan programming. Setelah saya melakukan bedah karya, tahap ini merupakan tahap yang dimana saya lakukan berfungsi untuk mengetahui kebutuhan ruang yang akan saya rancang nantinya, yang saya kembangkan dari progres desain hasil bedah karya sebelumnya. Baik, dalam bedah karya sebelumnya, saya menampilkan karya Frank Gehry dan Frank Lloyd Wright, di mana di sini saya membuat desain yang dimana desain lokasinya ini merupakan terletak di Palangkaraya, yang dimana luas lokasinya itu 30/35, yang dimana saya membuat brief terlebih dahulu, yang dimana untuk mengetahui siapa penghuninya, berapa orang penghuninya, dan berapa anak yang dimiliki oleh sang pemiliknya. Dan salah satunya itu profesi yang dimiliki oleh sang pemiliknya. Baik, selanjutnya itu sivitas. Setelah kita melakukan brief, selanjutnya kita melakukan sivitas untuk mengetahui siapa saja yang ada di dalam. Yang pertama itu adalah seorang ayah, yang dimana seorang ayah ini bernama Ahmad Yusuf, yang berkelamin laki-laki, usia 32 tahun, sebagai pekerjaannya itu notaris. Karakteristiknya dari Ahmad Yusuf itu sendiri memiliki hobi bermain game, memancing, tinggi badan 170 cm. Dan yang kedua itu sivitasnya ibu, yang dimana ibu ini berusia 30 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga, dan memiliki hobi memasak, membaca buku, dan tinggi badannya 160 cm. Dan untuk yang ketiga ini merupakan anak pertama yang bernama Dinur Usandamir, berusia 15 tahun, sebagai pelajar, memiliki hobi bermain game, berolahraga, dan tinggi badannya itu 168. Sedangkan anak keduanya itu Rosmina, perempuan, 13 tahun, memiliki hobi menggambar, belajar, dan tinggi badannya itu 155. Selanjutnya, setelah kita mengetahui sivitas-sivitas yang ada di dalam bangunan itu nantinya, selanjutnya kita melakukan program fungsional, di mana program fungsional ini berfungsi sebagai untuk mengetahui aktivitas apa saja pada waktu-waktu tertentu dan kebutuhan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama itu adalah ayah, yang dimana jam 5.30 atau setengah 6 sang ayah beraktivitas bangun tidur, ganti pakaian, sholat, sarapan, dan kerja. Selanjutnya itu misalkan dia bangun tidur, habis itu mandi, kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang ayah merupakan kamar tidur, kamar mandi, dan kebutuhan furniturnya itu adalah tempat tidur, shower, dan kloset. Sivitas keduanya itu istri, yang dimana program fungsionalnya itu mulai dari jam 5.30 bangun tidur, yang dimana kebutuhannya kamar tidur, kamar mandi, dan tempat tidur serta shower.
Begitu juga dengan anak 1, 2, 3. Dan pada jam 45 mereka bangun. Terus kebutuhannya itu kamar tidur, kamar mandi, serta kebutuhan furniturnya itu shower, tempat tidur. Dan pukul 8 sampai dengan 16 mereka berangkat sekolah dan pulang sekolah, di mana di sini mereka membutuhkan, pada saat berangkat sekolah mereka pasti membutuhkan kendaraan, yang dimana kendaraan tersebut disimpan di dalam carport, dan kebutuhan furniturnya itu sepeda motor maupun mobil. Begitu juga dengan tamu. Ini merupakan program fungsional dari setiap kegiatan yang ada di dalam bangunan ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui program fungsional, selanjutnya itu kita melakukan program arsitektural, yang dimana kita membuat bentuk, meletakkan furnitur, memberikan sirkulasi, yang dimana sirkulasi ini tidak menghalangi sang pemiliknya, dan furnitur di dalam, yang dimana hasil dari penelitian kita pada fungsi program fungsional yang kita terapkan pada program arsitektural. Di sini merupakan program arsitektural dan ini rekapitulasi dari kebutuhan ruangnya. Ini besaran ruangnya. Setelah kita melakukan kesimpulan, melakukan besaran ruang, kita melakukan hubungan antar ruang, yang dimana apakah hubungan kamar, contohnya seperti kamar tidur utama dengan kamar tidur anak pertama itu berhubung atau tidak. Dengan adanya table seperti ini, matriks seperti ini, kita untuk mengetahui hubungan antar ruang dari setiap ruang yang ada. Setelah kita lakukan hubungan antar ruang, selanjutnya kita melakukan sirkulasi ruang, yang dimana berawal dari carport, ruang tamu atau lobby, selanjutnya mengakses kepada ruang keluarga seperti itu hingga ke lantai 2. Setelah kita melakukan sirkulasi, selanjutnya kita melakukan site analisa atau site analysis, yang dimana lokasi ini berada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, yang dimana di bangunan ini dia terletak di jalan yang merupakan jalan yang lebar dan saling bersilangan. Ini dia contoh gambarnya, contoh sketsanya, yang dimana lokasi proyeknya itu berada di pinggir jalan, dimana terdapat 4 jalan yang saling terhubung, mulai dari akses utama, ukuran luas, drainase, turun hujan. Dan ini merupakan hasil dari analisa sebelumnya. Saya jadikan satu yang membentuk suatu tampilan untuk mengetahui apa saja yang ada pada set itu, seperti sirkulasi kendaraannya mengarah ke Jalan Kapuas, dan ini bangunannya ini mengarah ke utara. Selanjutnya ini merupakan sketsa kasar dari denah yang ingin saya rancang.
Setelah saya sketsa kasar, saya melakukan sketsa yang agak berukur, di mana bangunannya ini berlantai 2. Dari lantai pertama kita masuk ke dalam ruangan yang bernomor 14. Selanjutnya kita mengakses 1 sebagai ruang tamu, 2 merupakan ruang keluarga, 3 itu merupakan ruang makan, 4, 5 dan 6 itu merupakan sirkulasi. Awal mulai dari sirkulasi dari bangunan ini, saya beri tanda nomor-nomor sebagai sirkulasi akses dalam bangunan ini. Di lantai 2-nya. Ini merupakan aksonometrinya, yang dimana nanti saya terapkan yang saya ingkari ini merupakan tempat seperti partisi kayu yang saya taruh di situ. Seperti ini contoh ilustrasi pada tampaknya. Ini hasil pengembangan tampaknya, yang dimana hasil dari bedah karya saya berusaha tampilkan ke dalam bentuk bangunan saya, mulai dari karya Frank Gehry sampai ke karya Frank Lloyd Wright. Saya satukan menjadi bangunan saya seperti yang ada di gambar. Ini merupakan tampak depannya, di mana atapnya ini berbentuk seperti ini. Menggunakan yang di sampingnya terdapat plat cat, baru ditutup oleh atap. Nantinya atap menggunakan kaca di atasnya, sehingga cahaya yang dari atas langsung masuk ke dalam ruangan. Di tempat belakang dari bangunan saya buat, ini merupakan carportnya yang di sampingnya. Saya buat sendiri, dan di samping carport tersebut terdapat partisi-partisi kayu yang menghubungkan ruang kerja dari sang pemilik rumahnya. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.